off. They get $8,000. No, you're a fucking immigrant. I'm scared. No, you're an immigrant that leeches off white slavery. Idiot, just ignore it. White Fucking slavery, racist. baby. Fuck off, racist. White slavery. Get the fuck out of here. Wait, why don't you get the fuck out of here? Shut up. This is not your fucking country, dummy. No, I'm a It's Canadian. genuine. I was born here. You know that. Halo warga intelektual sekalian. Jadi guys, baru-baru ini ada sebuah video yang sangat-sangat luar biasa di mana ada seorang muslimah yang ada di Amerika. Dia mau maki-maki orang yang bawa anjing, guys. Wow. Luar biasa. Bayangkan ada orang Amerika yang bawa anjing ke taman, tapi dimarah-marahi, dimaki-maki, guys. Dinajis-najisin gitu. Disclaimer on ya, nggak semua umat muslim seperti itu ya. Disclaimer on ya, ada juga umat muslim yang baik ya. Tapi jumlahnya minoritas. Biasanya muslim KTP yang baik kalau saya perhatikan. Saya nggak tahu kenapa ya. Nanti akan kita bahas di satu next video ya, kenapa bisa seperti itu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Bayangkan orang Amerika asli yang dimarah-marahin ketika bawa anjing. Ini kan nggak masuk akal. Sementara umat muslim di sana itu pendatang, imigran gitu. Nah, ketika mereka bertemu di taman, dia di daerah publik gitu, area publik, mereka bawa anjing gitu ya. Anjing kesayangannya. Bukan anjing galak guys, tapi anjing pudel gitu ya. Anjing yang sangat lucu gitu ya. Tapi ya, ada umat muslim yang marah-marahin. Kenapa lu bawa anjing? Itu kan najis, bla bla bla, dikata-katain. Lalu orang Amerika itu kalau saya perhatikan lebih mengalah gitu ya. Nggak terlalu wow gitu kalau saya perhatikan. Itu ada semacam keanehan kalau saya perhatikan. Bayangkan kita sebagai pribumi ya, kita memelihara anjing, terus ada imigran ya, terus ngata-ngatain kita gitu ya, ngata-ngatain sesat, najis dan lain sebagainya. Ini kan gak masuk akal ya. Iya nggak sih? Apa jangan-jangan Amerika itu sudah dikuasai oleh kadrun ya? Apa jangan-jangan Amerika itu sudah dikuasai oleh muslim radikal ya kan? Ini ada semacam keanehan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian tidak hanya itu ya. Kemarin lalu juga saya menonton sebuah video di mana ada umat muslim yang berteriak-teriak di kereta api. Dia mengatakan, Amerika itu akan jadi mayoritas Islam. Saya yakin itu. Pokoknya Amerika itu harus jadi negara khilafah. Amerika itu harus jadi syariah Islam. Saya bersumpah bahwa Amerika itu akan dikuasai oleh umat muslim. Ini tidak lama lagi ya. Ini sebentar lagi. Pokoknya saya bersumpah, saya berjanji Amerika itu akan jadi mayoritas Islam. Dan dia dikatawain, ada seorang kakek-kakek mengatakan seperti itu. Saya nggak tahu dia halu apa tidak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang seperti ini di Amerika? Kenapa mereka ngotot banget menguasai Amerika gitu? Apakah tujuannya untuk menguasai dunia gitu? Lalu, kalau misalnya pengen menguasai dunia nih ya, umat muslim pengen menguasai dunia, kenapa mereka itu tidak introspeksi diri? Misalnya nih ya, menyaingi Amerika melalui teknologi misalnya, ya bikin teknologi tandingan daripada Amerika dan sebagainya. Itu kan lebih baik ya untuk menguasai yang namanya dunia ya kan. Lalu kenapa ngotot gitu? Kenapa marah-marah gitu ya? Kenapa merasa bahwa Amerika itu jahat gitu? Mereka menganggap bahwa Amerika itu akan dikuasai muslim gitu. Padahal muslim di Amerika itu cuma seuprik gitu. Sedikit doang gitu, nggak sampai 5%-nya. Tapi mereka pengen menguasai Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Amerika ada kejadian-kejadian seperti ini? Apa alasannya? Apakah ini by design? Apakah ini disengaja oleh pemerintah Amerika? Kenapa pemerintah Amerika diam aja? Apakah ini dipengaruhi oleh demokrasi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada satu hal yang jarang dibongkar, guys. Tapi akan saya bongkar di video ini. Apa itu? Jadi gini guys, kalau Anda perhatikan, ini sering saya renungkan ya, saya melamun gitu. Kenapa bisa seperti itu ya? Jadi gini, kalau saya perhatikan itu, umat muslim yang mayoritas demokrasi atau umat muslim yang dikasih demokrasi itu biasanya akan sering terjadi konflik, keributan, dan memanfaatkan demokrasi itu sendiri. Cek data, cek fakta. Ya, kalau kita perhatikan seperti di Afghanistan, di Syria, mereka kan
berlandaskan demokrasi ya. Beda dengan Arab Saudi. Arab Saudi kan kerajaan ya. Kemudian Malaysia itu kan kerajaan. Jadi kalau umat muslim itu kerajaan, cenderung lebih aman kalau saya perhatikan. Walaupun nggak nyaman-nyaman amat banget ya. Kalau kita perhatikan seperti Yaman misalnya, seperti Suriah ya, Afghanistan dan sebagainya. Biasanya akan hancur-hancuran. Makanya nggak ada satu pun ya, nggak ada satu biji pun negara muslim yang demokrasi maju, nggak ada. Berkali-kali saya mengatakan, even Indonesia adalah negara muslim demokrasi dan susah maju. Makanya banyak orang Indonesia itu yang mengatakan hidup cuma sekali malah jadi WNI. Kenapa? Karena kita susah maju gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka itu selalu menunggangi demokrasi? Jadi kalau kita perhatikan, mereka itu sangat suka dengan demokrasi. Islam radikal itu sangat suka banget dengan demokrasi. Kenapa? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka dikasih kebebasan. Nah, kebebasan ini berupa demokrasi. Ketika mereka dikasih demokrasi, maka mereka akan melampiaskan apa yang ada di pikiran mereka ya. Jadi mereka menunggangi demokrasi itu ya, berlebihan gitu ya. Jadi inilah yang dimanfaatkan oleh umat muslim yang ada di Amerika. Amerika kan negara demokrasi ya. Amerika berpikir ya, pemerintah Amerika berpikir ya, kita semuanya punya hak, mau imigran mau siapapun punya hak yang sama. Kalau lu melarang anjing di taman ya, kalau lu menajiskan nggak jadi masalah, itu kan bagian daripada demokrasi. Di situ kelemahan daripada Amerika, guys. Mereka nggak sadar ya, ini yang tidak disadari oleh Amerika. Mereka nggak sadar bahwa demokrasi itu dimanfaatkan oleh Islam radikal ya. Jadi Islam radikal itu sangat suka dengan demokrasi. Mereka biasanya demo berjilid-jilid ya, demo berturut-turut itu dengan dalih apa? Demokrasi, kan bebas. Namanya juga demokrasi ya kan. Nah, bagaimana dengan di Konoha? Di Konoha juga seperti itu, tanpa kita sadari. Pemerintah Konoha tidak menyadari ini. Ada yang menyadari, tapi banyak yang takut. Makanya kalau kita perhatikan seperti FPI, HTI, mereka tuh kan sangat suka demo berjilid-jilid ya. Bahkan mereka mengatakan ya, kita harus menegakkan yang namanya syariat Islam ya. Pertama syariat Islam dulu ya, kemudian khilafah, kemudian jadi negara agama gitu. Tanpa kita sadari. Makanya Pak Soekarno zaman dulu itu ya, Pak Soekarno mengatakan kita itu nggak cocok jadi negara demokrasi. Kalaupun kita demokrasi itu terpimpin ya, demokrasi otoriter. Kenapa? Kalau kita dikasih kebebasan ya harus ya seperti ini, seperti yang jadi Amerika gitu. Umat muslim melarang-larang tuan rumah untuk bawa dogi gitu ya, bawa anjing, kan itu nggak masuk akal. Karena mereka menunggangi demokrasi ya. Di Indonesia juga seperti itu tanpa kita sadari. Ya kalau saya renungkan seperti itu, mereka menunggangi yang namanya demokrasi tanpa kita sadari. Kalau misalnya mengatakan, apakah lu setuju Indonesia itu jadi negara kerajaan? Menurut saya itu jauh lebih baik ya. Bukan berarti saya tidak pro demokrasi ya. Karena kondisi, karena gini guys. Jadi bahkan Socrates sekalipun atau Plato sekalipun tidak pernah mengatakan atau tidak setuju bahwa demokrasi itu adalah yang terbaik untuk memajukan suatu bangsa. Enggak. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kadrun dikasih demokrasi, karena kalau Islam radikal dikasih demokrasi, mereka akan melampiaskan keradikalannya. Ya, kalau kadrun dikasih demokrasi, mereka akan melampiaskan kekadrunannya. Makanya kalau kita perhatikan, kalau kita jeli di Indonesia itu, kalau mualaf itu biasanya akan diperlakukan spesial, tapi murtadin akan dipersekusi gitu ya. Murtadin itu akan dipersulit kalau di Konoha, kalau sepertinya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena pengaruh demokrasi. Apa hubungannya demokrasi dengan memperlakukan murtadin itu dengan mualaf? Ya. Jadi gini guys, mereka memanfaatkan demokrasi untuk menekan hakim atau jaksa. Seperti kasusnya Ahok versus Anies. Ya. Jadi kenapa Ahok itu ditekan? Apa alasannya? Kalau dia Muslim nggak akan dipermasalahin itu. Ahok, kasus daripada Ahok. Kenapa dipermasalahin? Apa alasannya? Kenapa Ahok ini dipermasalahin? Karena kadrun-kadrun di Indonesia itu, ya Islam radikal itu, yang banyak itu, yang puluhan juta itu, mereka memanfaatkan demokrasi untuk menekan
yang namanya jaksa ataupun hakim. Jadi kalau negara kerajaan nggak boleh seperti itu dibungkam gitu. Jadi kalian itu sebenarnya salah ya, berpikir kalian itu sebenarnya selama ini salah. Kalian berpikir bahwa demokrasi adalah segalanya. No, bukan berarti saya membenci demokrasi ya. Jangan seperti itu. Ya, ini secara akademis ya. Jadi demokrasi itu bagus bagi negara yang berkesedaran, bagi masyarakat yang SDM-nya tinggi, ya seperti misalnya ya negara-negara Eropa lah gitu ya, negara-negara Skandinavia, ya SDM-nya sudah tinggi, maka cocok tuh demokrasi. Demokrasi itu kan mempertahankan kemapanan, bukan meraih. Kalau meraih itu ya cocoknya kerajaan. Ya, jadi kita tahu gitu arahnya. Kalau kerajaan kan kita tahu, rajanya yang salah gitu. Kalau demokrasi kan nggak seperti itu ya, nanggung-nanggung gitu. Kita nggak tahu arahnya kemana, juntrungannya kemana gitu. Buktinya, sudah 70 tahun kita jadi negara demokrasi, nggak ada tuh hasilnya. Mana coba, apakah kita jadi negara maju? Nggak ada. Jadi jangan berpikir bahwa saya membenci demokrasi ya, jangan seperti itu ya. Jangan berpikir saya mau berubah ideologi Indonesia, jangan seperti itu ya. Mari kita berpikir secara rasional. Jadi, kalau ada orang yang murtadin ya, kita ambil contoh misalnya nih ya, seperti contohnya pendeta murtadin dari Aceh itu ya. Jadi itu kan dicari-cari tuh kesalahannya ya. Kalau dia punya kasus yang sama, kalau dia mu'alaf, dia nggak akan diproses guys. Jadi kalau misalnya nih ya punya kasus yang sama nih, ada murtadin, ada mu'alaf, punya kasus yang sama, ya beratnya sama gitu, pasalnya sama, maka yang paling duluan itu dihukum itu ya murtadin. Kenapa bisa seperti itu? Karena penegak hukum kita itu takut dengan massa. Ya, kenapa mereka takut dengan massa? Ya karena kaum radikal atau orang yang mabuk agama itu menggunakan massa gitu. Kenapa ada istilah massa di Indonesia? Apa alasannya? Karena kita negara demokrasi. Mereka menunggangi demokrasi itu sendiri gitu, tanpa kita sadari. Ya, mereka menunggangi demokrasi untuk apa? Untuk menekan minoritas. Sama seperti Ahok. Kenapa Ahok dipenjara? Karena tekanan daripada massa. Tekanan daripada ya massa ini memanfaatkan demokrasi. Ya, mereka demo berjilid terus ya, demo berjilid ya. Apakah sebagian mereka sadar bahwa mereka itu salah? Ada sebagian yang sadar, tapi ya sebagian besar enggak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ya yang demo Ahok ya, kemudian yang demo berjilid-jilid itu cenderung ikut-ikutan gitu? Apa alasannya? Ada banyak alasan sebenarnya, tapi alasan yang paling utama itu ya, ini saya sering bahas berulang-ulang ya di channel saya ini ya, supaya Anda ini ya paham gitu ya. Apa itu? Alasannya itu karena 1 dari 3 bayi di Indonesia itu stunting. Apa itu stunting? Kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini bukan dimulai dari semenjak dia lahir, enggak, semenjak kandungannya. Jadi ada ibu-ibu nih ya di Indonesia ya, yang tidak mengerti gizi ya, yang makannya itu gorengan waktu hamil ya, mengandung ya. Suaminya juga nggak ngerti gizi gitu ya. Makannya itu gorengan terus ya, kemudian makan bakso, makannya nggak bergizi deh gitu. Ya. Kemudian dia tidak menyadari bahwa itu berbahaya bagi bayi gitu ya. Dia nggak minum susu, nggak punya duit beli susu dan sebagainya. Nah, ketika dia mengandung ada bayinya yang stunting ya, maka lahir ke dunia juga nggak dikasih, mohon maaf ya, nggak dikasih gizi gitu ya. Walaupun misalnya dikasih susu gitu ya, mohon maaf, susu yang murah-murah gitu. Susu yang murah-murah kan nggak ada vitaminnya ya. Ya kalau yang mahal itu kan baru ada vitamin ya. Ya, kemudian nggak dikasih makanan bergizi, ibunya juga yang baru lahiran tuh langsung makan bakso, makan cirang, makan cilok, dan sebagainya tiap hari ya. Nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan buah gitu. Karena mereka nggak suka makan sayur, pahit gitu ya. Ya, kemudian bayinya akan mengalami yang namanya stunting. Stunting, ya ketika bayi itu stunting, maka daya pikirnya lemah ya. Nah, orang seperti ini biasanya dimasukkan ke pesantren gitu. Ya, orang-orang seperti ini dimasukkan ke pesantren, lalu direkrut oleh kaum tertentu ya, direkrut oleh FPI misalnya, HTI misalnya, untuk apa? Untuk demo. Mereka nggak mempertanyakan gitu ya, kenapa kita harus demo gitu. Dia nggak bisa berpikir gitu ya. Misalnya nih dia sekolah di pesantren, dia nggak berpikir apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak. Nggak berpikir rasional gitu, nggak berpikir kritis. Kenapa bisa seperti itu? Karena faktor daripada kekurangan gizi. Kekurangan gizi itu kan mempengaruhi IQ. Jadi ini berputar-putar terus guys ya. Ibu yang tidak mengerti
masalah gizi, melahirkan anak yang kekurangan gizi. Nah, kemudian anak ini juga kalau nikah, dia tidak mengerti gizi, dan anaknya juga seperti itu ya, kekurangan gizi ya, sehingga kekurangan IQ ya. Dan ini terus berputar-putar terus ya. Dan biasanya ini di negara Muslim kalau saya perhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat melampaui batas gitu ya, melebihi populasi gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena faktor poligami. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa umat muslim itu banyak poligami gitu? Apa hubungannya dengan stunting dan kekurangan gizi? Ya kalau misalnya gue punya istri 5 gitu, tapi gaji gue cuma 3 juta, gimana saya mau memenuhi gizi ya kan? Jadi faktor daripada poligami gitu ya. Kalau gue punya banyak istri, ya punya 5 istri, hamil misalnya nih ya. Ya dari 5 istri ada 5 per orang misalnya, udah 25 orang kan. Padahal gaji saya itu cuma 3 juta. Kan nggak cukup beli susu, beli gizi, dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya keturunan saya itu kekurangan gizi gitu. Lahirlah generasi-generasi yang kekurangan gizi gitu. Tidak bisa berpikir rasional ya, tidak bisa berpikir maju ya. Tidak bisa mempertanyakan, kenapa saya harus demo? Kenapa saya harus demo Ahok gitu? Kenapa saya harus demo Murtadin gitu? Kenapa saya harus membela agama saya seperti membela nyawa saya gitu. Jadi nggak pernah mempertanyakan gitu ya. Ya ditambah waktu kecil di dogma, doktrin, oh agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci dan sebagainya, maka lengkap sudah ya. Negara kita nggak maju ya. Begitu terus ya berputar-putar gitu seperti lingkaran setan. Nggak bakalan berhenti nih ya. Ya terus berputar-putar. Sebenarnya yang bisa memberhentikan ini adalah pemerintah. Cuma pemerintah ya sibuk korupsi, ya sibuk bermewah-mewah, happy-happy ya, dan mereka suka gitu kalau masyarakat kita itu bodoh. Kenapa? Karena kalau masyarakat itu rata-rata kekurangan gizi, maka mereka tidak akan speak up gitu ya. Kalau kerjaan mereka nggak beres, misalnya DPR nih kerjanya nggak beres ya, maka mereka tidak akan mau speak up ya. Orang yang kekurangan gizi ini, yang stunting ini, ya generasi stunting ini nggak akan mau speak up gitu ya. Nggak peduli gitu ya, bodoh amat gitu ya. Mereka lebih peduli dengan yang namanya ritual-ritual agama ya. Yang penting jangan meninggalkan ritual agama biar kamu masuk surga ya. Yang penting mengucapkan 2 kalimat bla 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 biar masuk surga. Ya, itu ya. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Karena itu yang bisa diproses oleh otaknya gitu. Otaknya yang kekurangan gizi itu. Berputar-putar terus ya. Kalau Anda jeli di negara muslim rata-rata seperti itu ya. Nggak semua tapi ya. Nggak semua negara muslim seperti itu, tapi rata-rata seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah demokrasi itu sebenarnya senjata makan tuan? Ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu senjata makan tuan. Kita tuh nggak cocok dengan demokrasi. Kita memanfaatkan demokrasi untuk menekan minoritas. Makanya di negara kita itu, minoritas itu kalau Anda jadi sangat tertekan ya. Tekan, ya, dipres gitu ya. Nggak lepas gitu. Dia tertekan batin. Makanya wajar mereka minta pisah dari Konoha ya. Kalau mereka ada usulan untuk minta pisah ya. Menurut kalian gimana? Apa yang saya katakan ini masuk akal atau tidak? Boleh dibantah ya. Saya tidak berpihak di sini ya. Saya tidak memberikan keputusan ya. Anda yang memutuskan. Kalau saya memberikan keputusan itu artinya saya berpihak ya. Saya tidak memberikan kesimpulan. Silakan simpulkan sendiri ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.